Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hadha iqbalu ilayka wa iqbalu naharika wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali wan nadhara ila wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an yuqarribuna ilayk. Allahumma arzuqna fahma nabiyyika wal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratil habibin mustafa rasulil mujtaba nabiyyil murtada nuril huda syamsul duha badrul duja sayyidi sadat sayyidina mustafa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wasyuhada'i wal ulama wal muslimin wa ila hadrati jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'i was-salihin wal qurubin wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu alaihi wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa abnaina wa banatina wa ikhwanina wa akhawatina wa asdiqaina wa aqrinaina wa shuyukhina wa mu'allimina wa liman lahu huququn 'alaina wa 'ala man nawayna min ar-rusul as-salih wa 'ala kulli niyyatin salihah. Wa khususan ila hadrati Syekh Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani wa ila hadrati Syekh Mbah Kiai Nawawi bin Muhammad al-Jami rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takiyun di tak nasi. Sampai di mana? Lali yang Al-Maqalah Tsaniyah. Sampai mana? Hah? Wa fi riwayat Tabrani. Nggih. Dengan sunani ngomong lempitan kalau apa jadi. Betapa ditulis tanggale apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi fi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat Tabrani. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayat Tabrani lan iku tetep ing dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani. Imam Tabrani ini salah satu
biasa ya, punya kitab hadis yang terkenal namanya itu Mu'jam. Ya, Mu'jam itu ada Mu'jam Al-Kabir, ada Mu'jam Al-Awsat, ada Al-Mu'jam As-Saghir, punyanya Imam Al-Tabrani. An Abi Hanifah, terus tulisannya alif-alif dicoba kalau tak ya. An Abi Hanifah, saking Imam Abi Hanifah. An Abi Hanifah, dari Imam Abi Hanifah. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama, utawi ana hadis sing matane utawa redaksine niku wae. Jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Jalisu padha lelungguhan sapa sira kabeh. Jalisu duduklah kalian semua al-kubara ing pira-pira ulama atau pira-pira ulama kang penggede. Al-kubara ing pira-pira ulama penggede, pembesar, orang-orang besar. Bukan pembesar itu alat untuk membesarkan, bukan. Pembesar itu orang-orang besar itu. Ya. Orang-orang besar itu maksudnya orang-orang yang kalau dalam konteks ini tentu orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti dan dia dihormati, diagungkan, punya pengaruh. Nah, itu orang-orang pembesar, orang-orang besar, bukan orang-orang yang badannya besar. Ya. Mana tadi? Jalisul kubara wasailul ulama, wasailu lan padha takono sapa sira kabeh. Wasailu dan bertanyalah kalian al ulama ing pira-pira ulama. Ulama itu sebenarnya jamak ya, kalau kalimatnya itu ulama itu jamak dari kalimat alim. Tapi di bahasa kita ini kan sudah dimasukkan dalam bahasa kita. Ulama itu bisa digunakan untuk menyebut satu orang, padahal ulama itu jamak, kalimatnya jamak. Wa khaliqu lan padha ngumpula sapa sira kabeh. Wa khaliqu lan padha ngumpula sapa sira kabeh. Ngumpula sapa sira kabeh al-hukama ing pira-pira ahli hikmah. Ahli hikmah ya ahli ma'rifah. Orang-orang yang mempunyai ilmu hikmah. Ilmu hikmah ini ilmu yang dimana orang itu bisa melihat lebih jauh dari apa yang nampak oleh zahir. Itu hikmah. Orang-orang ahli ma'rifah, orang-orang yang punya kedekatan luar biasa terhadap Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayatin nanti dalam suci riwayat. Wa fi riwayatin nanti tetap yang dalam suci riwayat. Jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalidil kubara utawi ono hadis sing kalimate atau redaksine niku wae jalisil ulama wa sahibul hukama wa khalidil kubara. Jalisil ulama, jalis padha lelungguhano sapa sira. Jalis duduklah engkau. Al ulama ing pira-pira ulama. Wasahib lan moncoi wasahib lan ngoncono sira. Bertemanlah engkau. Al hukama ing pira-pira ahli hikmah. Wa khalid lan kumpulo sapa sira. Al kubara ing pira-pira wong gedhe. Al kubara ing pira-pira wong gedhe. Ayat kese maksudnya fa innal ulama maksudnya pira-pira ulama. Fa innal ulama maksudnya pira-pira ulama iku salatatu aqsamin. Iku salatatu aqsamin ana telu pirang-pirang bagian. Rupane al ulama yaiku para ulama. Al ulama rupane pira-pira ulama bi ahkamillahi ta'ala kelawan pira-pira hukume Allah Ta'ala. Bi ahkamillahi ta'ala kelawan pira-pira hukume Allah Ta'ala. Ulama yang mengerti tentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Wahum halil utawi al ulama bi ahkamillahi ta'ala iku ashabul fatwa. Ya, ashabul fatwa pira-pira ulama kang duweni fatwa. Wal ulama lan pira-pira ulama bidzatillahi kang duweni ilmu tentang zat Allah Ta'ala faqat menggoblok wa hum halil utawi al ulama bidzatillahi iku al hukama pira-pira ahli hikmah. Iku al hukama pira-pira ahli hikmah. Fa fi mudakhalatihim maka iku tetep ing dalem kekancangan kelawan al hukama tahdhibun utawi ana nopo pendidikan. Tahdhibun utawi ana ya mendidik lil akhlaqi maring akhlak. Li'annahum qarana satamana al-hukama karena sesungguhnya al-hukama tadi iku asyraqat mencorong bersinar apa qulubuhum bira-bira atine al-hukama bi ma'rifatillahi kelawan ngaweruhi marang Allah. Bi ma'rifatillahi kelawan ma'rifah marang Allah. Wa asyraqat lan mencorong, wa asyraqat lan bersinar apa asraruhum bira-bira sirrine
pira-pira sirine al-hukama, pira-pira rahasia atau pira-pira apa ya sirnya. Sir itu maksudnya rahasia itu sesuatu yang tersimpan di dalam qalb ya. Bukan rahasia sesuatu yang ingin orang lain tak tahu, aib atau bukan. Aw asraruhum pira-pira sir al-hukam bi anwari jalalillahi kelawan pira-pira nure, kelawan pira-pira cahayane keagungane Gusti Allah. Wal ulama lan pira-pira ulama, wal ulama lan pira-pira ulama bil qismaini kelawan rong bagian, bil qismaini kan kelawan rong macam. Wa hum halul dawi al ulama bil qismain iku al kubara pira-pira ulama kang dadi penggede, ulama kang gede. Fa inna mukhalata ahlillahi, fa inna mukhalatata ahlillahi krana sak temene apa namanya gumbul itu ya, gumbul ya, bersama, menyertai, beserta atau ya gumbul kelawan ahli marang Gusti Allah, ahli ning Gusti Allah. Iku tuksibu dadekake, atau menghasilkan apa mukhalatata ahlillah ahwalan ing pira-pira tingkah saniyatan kang luhur ya. Wan naf'u lan utawi aweh manfaat, wan naf'u lan utawi aweh manfaat bil lahzi kelawan napa lahzi itu lahza itu sebentar, bil lahzi kelawan bisa diartikan perhatian juga, perhatian kang sebentar. Iku fauqan naf'i sakdure aweh manfaat bil lafzi kelawan lafaz, kelawan kata-kata, kalimat. Faman mongko utawi sapane wong iku nafa'a manfaati sapa man ka ing sira. Faman mongko utawi sapane wong iku nafa'a manfaati ka ing sira apa lahudhu perhatian sediluke man nafa'a mati. Nafa'a mongko manfaati ka ing sira apa lafzuhu omongane utawa kata-katane utawa kalimate man. Wa man lan utahe sapane wong lakan ora manfaati marang sira atau lakan ora manfaati fala mongko ya mongko ora manfaati
Iya maksudnya. Wa man la fala. Dan barang siapa yang perhatian sebentarnya atau pergaulan sebentarnya itu tidak manfaati kepada engkau, maka omongannya ya gak manfaati, gitu loh. Ya, sebelum berikutnya ya. Jam berapa? Isya jam berapa? 35. Ini jamnya rada ngaco nih. Kok sudah jam 18.31? Ini mengacaukan segalanya, mengacaukan ngaji dan mengacaukan jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini masih terkait apa namanya? Ya, terkait dengan sabdanya Kanjeng Nabi di awal terkait bagaimana kita ini harus pandai-pandai, gampangannya pandai-pandai bergaul. Pandai-pandai bergaul, pandai-pandai mencari teman, pandai-pandai apa namanya, mencari sahabat dan lain sebagainya. Ya, karena memang pertemanan itu kan mempengaruhi. Orang berteman dengan orang lain itu sedikit banyak terpengaruh. Orang bisa berteman dengan orang itu biasanya karena antara mereka itu ada titik kesamaan, di mana. Panjenengan bisa berteman dengan orang bisa saja ya karena sama-sama dari kampungnya. Artinya adalah titik kesamaannya. Sama-sama dari daerah yang sama-sama bekerja di kantor yang sama-sama apa namanya mempunyai hobi yang sama. Biasanya begitu. Sing bahaya itu nyenengi wong sing sama. Nah, ini bahaya, ini nggak bisa berteman kalau ini. Musuhan kalau yang ini nyenengi wong sing sama, ini bahaya. Ya. Tapi sekali lagi, umumnya orang berteman itu karena memang antara dia dengan temannya itu ada titik kesamaannya, entah di mana. Podo-podo seneng gowes atau apa misalnya, podo-podo seneng hobi koleksi apa dan lain sebagainya. Biasanya ada. Maka ada apa namanya? Ada ungkapannya orang Arab itu gini ya. Jadi cara untuk melihat bagaimana sih kualitas orang itu, ya delok koncone. Delok kanca rakete iku sapa? Apa istilahnya? Kalau bahasanya orang sekarang itu mungkin besti atau apa lah selera saya ini. Besti. Apa lagi ya? Pokoknya ngono kuwi lah. Delok sapa CS kental iku sapa? Nah, makanya ada ungkapan anil mar'i la tas'al. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Ya, jangan kamu tanya tentang seseorang. Kalau kamu pengen tahu tentang seseorang, cari tahu siapa kancanya, siapa temannya, sopo koncone. Wasal an qarini, sopo sing qarinnya, bestinya itu siapa? Fa innal qarina bil maqarini yaqtadi. Karena pertemanan itu pasti saling mempengaruhi. Ya, itu. Kita kadang-kadang melihat orang, oh pantas oleh ilmu pancen kancanane wong iku. Oh pantas senengane
ngaji, pinter ngaji panjene kumpulannya wong seneng ngaji. Pantes senengane apa jenenge campuran warung kopi yo panjene kumpulannya ngono-ngono kuwi ya, misalnya. Jadi itu. Bahkan yang kayak begini itu berpengaruh terhadap kualitas keagamaan, kualitas pribadi seseorang. Ya, Kanjeng Nabi dalam hadis yang lain pernah menyampaikan al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum ayyukhalil. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu, kualitas keagamaan seseorang itu bisa dilihat, bisa diukur. Tolak ukurnya itu ya itu tadi, khalilnya itu siapa? Khalil itu teman, itu tadi, bestie tadi itu loh. Jadi khalil itu bukan sekedar sohib ya. Sohib itu konco biasa. Tapi kalau sudah khalil itu konco sing kayak gak iso pekan. Apa namanya? Ini ono wong kuwi ya mesti wong kuwi ono namanya. Ya, paham ya namanya? Khalil. Jadi al-mar'u ala dini khalilih kata Kanjeng Nabi. Seseorang itu kualitas agamanya, kualitas keimanannya itu bisa diukur dengan melihat siapa konconya, konco bestinya itu, konco temannya. Maka Rasulullah mengingatkan, "Falyanzur ahadukum mayyukhalil." Maka hendaklah berhati-hati, perhatikan kalian itu siapa yang jadi koncone. Hati-hati memilih konco, ya, memilih teman itu hati-hati. Nah, di sini kita diingatkan, ya, oleh hadisnya Kanjeng Nabi, "Alaikum bimujalasatil ulama." Kalian itu senanglah untuk ada di majelisnya para ulama, majelisnya ahli ilmu, ya, majelisnya orang-orang yang mengingatkan kita terhadap ilmu, terhadap Allah, terhadap akhirat dan lain sebagainya. Wastima'i kalamil hukama, dan juga mendengarkan petuah-petuah, mendengarkan mau'izah, mendengarkan nasihatnya ulama ahli hikmah, ulama yang ma'rifah kepada Allah ini. Nah, maka kemudian di bawah ini, yang tadi kita baca itu diberikan penjelasan, yang penjelasan itu berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, Imam At-Tabrani, di mana di sana disampaikan jalisul kubara wasailul ulama wa khalidul hukama. Riwayat yang lain menyebutkan jalisul ulama wa sahibul hukama wa khalidul kubara. Nah, kemudian di sini dijelaskan lagi, ulama itu ada 3 model. Ulama itu ada 3 model. Saya kok jadi ingat yang kemarin ya, yang kemarin kita ngaji kemarin, guyonan kita orang kiai khos sekarang itu lah, ya, kiai khos, ya, macam-macam. Jadi di sini disampaikan, fa innal ulama thalathatu aqsam. Ulama itu ada 3 macam. Ada al-ulama bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ada ulama-ulama yang mereka ini alim tentang hukum-hukum syariah, bi ahkamillah. Ulama-ulama yang ahli fikih, gampangannya begitu loh, gampangannya ahli fikih, ngerti tentang syariat, yang mereka di sini disebut
ashabul fatwa, ulama-ulama yang mereka ini bisa dimintai fatwa, dimintai pendapat, dimintai solusi, dimintai apa namanya ya solusi hukum dan lain sebagainya terhadap kehidupan beragama kita. Ulama-ulama ahli fikih kan namanya, yang di sini disebut sebagai apa? Al-ulama bi ahkamillahi ta'ala. Ada ulama yang disebut di sini, yang kedua adalah al-ulama bi dzatillahi ta'ala. Ulama yang mereka ini apa? Stressing atau mungkin prioritas keulamaannya itu lebih kepada hal-hal yang hubungannya dengan Allah. Ulama-ulama ahli ma'rifah, ya ulama-ulama ahli ma'rifah. Jadi ya mungkin kita gambarkan itu sederhananya ahli tasawuf lah, gitu aja. Jadi ulama itu orang sing ahli fikih gitu aja. Orang ulama ahli fikih, ahli syariat tadi. Orang ulama sing ahli apa tadi? Tasawuf gitu kan. Jadi kalau fikih itu bicara tentang syariat yang nampak ini, kalau tasawuf atau ma'rifah itu bicara tentang yang tidak nampak, bicara tentang masalah hati, bicara tentang akhlak kita kepada Allah, ya, yang itu ukurannya bukan ukuran zahir, ya, itu ulama apa tadi? Gampangannya tasawuf. Nah, kemudian yang ketiga di sini disebut wal ulama bil ismail. Ada ulama yang ketiga, itu ulama yang punya dua-duanya. Jadi dalam pribadi ulama itu dua-dua ini ada. Alim masalah apa tadi? Syariat, alim fikih, alim apa? Tasawuf. Nah, ini yang kemudian disebut kubarok tadi, ulama besar tadi. Jadi bukan hanya ahli fikih atau bukan hanya ahli tasawuf, tapi dua-duanya dipadukan. Karena orang itu dengan saya, orang itu kalau tidak balance itu juga bahaya. Wong itu ahli fikih saja, ahli syariat. Kemudian tasawufnya tidak terlalu tasawufnya tidak ada di situ, itu bahaya. Oleh hukum itu bisa diakali, ya, hukum itu bisa diakali karena dia banyak ngerti tentang hukum, digolek sing enteng-enteng, kan bisa itu orang itu. Orang ngerti bahwa nisobe zakat wedhus iki misale 40. Aku saiki duwe wedhus piro? 45. Tak del 10 ben gak kena zakat, misalkan. Loh, itu secara fikih boleh. Nah, tapi kalau orang itu kemudian dia berpikirnya hanya berpikir fikih, hatinya tidak dipasang di situ, nah itu akhirnya ngakali gitu yang muncul. Sebaliknya, kalau orang itu nggak ngerti atau syariatnya lemah, kemudian yang diperdalam ini hanya tasawuf, itu juga bahaya. Bisa jadi kemudian dia terjerumus dalam apa yang disebut sebagai orang-orang zindiq, keyakinan kepercayaan, tapi kemudian dalam praktek
ubudiyahnya itu bahkan mungkin nol. Makanya ada ungkapan itu, orang yang terlalu serius dengan fikih dan menyampingkan tasawuf, dia akan masuk pada kelompoknya orang-orang fasik. Man tafaqqaha bi ghairi tasawufin fa huwa fasik. Sebaliknya, orang yang terlalu dalam urusan tasawuf, urusan hati, urusan langsung dengan Allah dan lain sebagainya, seringkali kemudian dia melupakan tentang syariat. Jadi hukum-hukum syariat yang normatif itu kemudian terabaikan. Apa yang terjadi? Itulah dia akan masuk pada wilayahnya orang-orang zindiq. Maka man tasawwafa bi ghairi tafaqqun fa huwa zindiq. Ada ungkapan seperti itu. Orang yang fikih oriented kemudian melupakan tasawuf, dia bisa terjerumus pada kefasikan. Orang yang tasawuf oriented melupakan fikih, dia bisa masuk pada apa tadi? Zindiq. Ini kok semar itu? Ya, ini masih jadi penting ya kita ini di sini memilih teman itu. Nah, gimana memilih teman yang baik? Ya, yang dua-duanya ini, ulama yang dua-duanya ini, fikihnya alim, tasawufnya main. Dan sekali lagi penting orang memilih teman itu. Kita ini kan sering kita ini sering ujian. Tahu ujian banyak. Ujian tombati itu kan ono konco, cari konco. Tombo hati, ya lagunya gimana? Tombo hati iku limo sawarnane. Kan gitu. Kalau orang Jawa mojo Quran angen-angen sak maknane kaping pindho salat wengi lakono kaping telu wong kang saleh kumpulan kaping papat weteng ira ingkang luwe ya kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah suwijine sapa bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah nyembah nikmat ini. Nah itu wong kang saleh apa? Pentingnya bertemu. Ya, moga-moga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Moga kita senantiasa dibimbing